Bayangkan, sebuah lautan luas membentang di hadapanmu. Airnya biru pekat, ombaknya tenang, dan tiba-tiba, dari kedalaman yang gelap, sekelompok bayangan besar muncul ke permukaan. Mereka adalah paus orca, makhluk yang sering disebut sebagai Raja Lautan. Dengan tubuh hitam putih yang khas, dan kecerdasan luar biasa, paus orca bukan sekadar predator puncak, tetapi juga makhluk sosial yang memiliki budaya unik. Namun, tahukah kamu bahwa paus orca tidak hanya berburu dengan strategi yang luar biasa, tetapi juga memiliki bahasa sendiri? Para ilmuwan telah menemukan bahwa setiap kelompok orca memiliki dialek yang berbeda. Ini berarti satu kelompok bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami kelompok lainnya. Beberapa penelitian terbaru mengungkap fakta mencengangkan. Di perairan dekat Antartika, paus orca diketahui menggunakan teknik berburu yang disebut wave washing. Mereka berenang serempak, menciptakan gelombang besar untuk menggulingkan es, sehingga anjing laut yang bersembunyi di atasnya terjatuh ke air. Metode ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga koordinasi yang sempurna. Tidak hanya itu, ada orca yang disebut sebagai orcas transient. Berbeda dari orca residen yang hidup menetap di satu wilayah, orcas transient adalah pengembara. Mereka berburu mamalia laut seperti anjing laut dan paus kecil. Yang menarik, mereka berburu dalam keheningan. Mereka tidak menggunakan sonar seperti orca lainnya, karena mangsa mereka bisa mendeteksi suara tersebut. Salah satu cerita paling menyentuh tentang orca datang dari wilayah Pasifik Barat Laut. Pada tahun 2018, seekor induk orca bernama Tahlequah membuat dunia terharu. Anaknya yang baru lahir tidak bertahan hidup, tetapi Tahlequah menolak melepaskan tubuhnya. Selama 17 hari, ia berenang membawa anaknya sejauh 1.600 km, seolah tidak mau menerima kenyataan. Perilaku ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan emosional di antara paus orca. Paus orca juga memiliki struktur sosial yang sangat kuat. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pod, yang biasanya dipimpin oleh seekor betina tua. Ini karena orca betina bisa hidup lebih dari 80 tahun, dan pengetahuan mereka tentang laut sangat berharga bagi kelompok. Pod ini terdiri dari ibu, anak-anak, dan bahkan cucu-cucu mereka. Ini menjadikan mereka salah satu spesies dengan sistem keluarga paling erat di dunia hewan. Namun, di balik keindahan ini, paus orca menghadapi banyak ancaman. Polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan kebisingan dari kapal-kapal besar mengganggu kehidupan mereka. Suara mesin kapal dapat mengganggu komunikasi mereka, membuat mereka sulit menemukan mangsa atau anggota kelompok. Beberapa paus orca juga ditangkap untuk dijadikan atraksi, meskipun sudah banyak protes dan larangan terhadap praktik ini. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah kisah Keiko paus orca yang menjadi bintang dalam film Free Willy. Keiko ditangkap saat kecil dan hidup di penangkaran selama bertahun-tahun. Namun, setelah perjuangan panjang, ia akhirnya dibebaskan ke laut lepas. Sayangnya, karena terlalu lama hidup di penangkaran, Keiko kesulitan bertahan sendiri dan akhirnya meninggal. Kisah Keiko menjadi pengingat bahwa paus orca tidak seharusnya hidup di akuarium, tetapi bebas di laut bersama keluarga mereka. Kini, banyak organisasi yang bekerja keras untuk melindungi paus orca. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi polusi suara di laut, menetapkan kawasan konservasi, dan memastikan tidak ada paus orca yang ditangkap untuk hiburan manusia. Paus orca bukan hanya predator lautan, tetapi juga makhluk yang penuh emosi, strategi, dan budaya. Mereka mengajarkan kita tentang kebersamaan, kecerdasan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mungkin, suatu hari nanti, dengan usaha kita, anak-anak di masa depan masih bisa melihat mereka berenang bebas di lautan luas seperti yang seharusnya.